Saudara sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada lagu rohani populer yang liriknya itu sederhana tetapi mendalam. Dan kalau kita renungkan, lirik itu sungguh menyentuh hati. Lagu itu judulnya adalah Hidup Adalah Kesempatan. Pasti banyak yang bisa ya. Kita nyanyi sedikit. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sudah, karena gratis jangan komplain. Lagunya sudah populer, liriknya sederhana tetapi mendalam. Hidup memang harus menjadi berkat. Apalagi hidup itu hanya sementara. Bagaimana caranya supaya hidup menjadi berkat? Tidak ada cara lain selain hidup harus dikelola supaya sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Tuhan. Dalam firman tadi, Yesus berbicara mengenai hukum. Ada banyak hukum, tetapi bobotnya nggak sama. Ada banyak aturan, tetapi bobotnya nggak sama. Dan Yesus menunjukkan ini yang utama. Ini petunjuk, ini hukum, ini aturan yang utama. Dan hukum itu tidak lain adalah hukum kasih. Kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Orang yang mencintai, orang yang mengasihi Tuhan, itu juga adalah orang yang mencintai, yang mengasihi ciptaan Tuhan. Jadi antara Tuhan dan yang diciptakan itu nggak bisa dipisahkan. Kalau orang itu mengatakan saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan, maka itu juga sebenarnya terwujud dalam sikap terhadap ciptaan Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan juga adalah yang mengasihi ciptaannya. Dan salah satu ciptaan Tuhan itu adalah manusia. Maka kalau orang itu mengasihi Tuhan, dia juga kalau paham betul akan mengasihi manusia. Manusia itu ada dua. Ada manusia yang masih mengembara di alam fana seperti kita ini, tetapi juga ada manusia yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Saya pagi ini membawa penanggalan liturgi resmi gereja. Ini tanggal 1 November. Dikatakan di sini gereja merayakan hari raya semua orang kudus. Hari Rabu. Lalu tanggal 2 November, hari Kamis, gereja mengenang arwah semua orang beriman. Tanggal 1 semua orang kudus, tanggal 2 semua arwah orang beriman. Kita disadarkan bahwa kita ini harus menjadi orang kudus. Kalau mau menjadi berkat, maka kita harus mengusahakan supaya kita ada di jalan menuju menjadi orang kudus. Bapak Suci Paus Fransiskus membuat pergembalaan. Judulnya adalah Gaudete et Exsultate, bergembira dan bersukacitalah. Itu berbicara mengenai bagaimana menjadi orang kudus di zaman ini. Dan ternyata sangat sederhana. Seorang disebut berada di jalan kekudusan kalau dia menghayati hidup sehari-hari dengan terarah pada Allah. Kalau orang itu sehari-harinya cara berpikirnya dituntun oleh Allah, cara melihatnya dituntun oleh Allah, cara bersikapnya dituntun oleh Allah, cara berbicaranya dituntun oleh Allah, juga cara bertindaknya, berkelakuannya sehari-hari dituntun oleh Allah,
dia sudah ada di jalan kekudusan. Dan karena kita ini juga melaksanakan hukum yang utama, mencintai Tuhan dengan mencintai sesama, maka perjalanan ini bukan hanya urusan masing-masing, ini urusan bersama. Karena urusan bersama, maka mencintai Tuhan yang diwujudkan dengan mencintai sesama itu juga diwujudkan dengan saling membantu, saling mengingatkan, saling menyemangati, supaya betul bahwa perjalanan di jalan kekudusan, menjalani hidup sehari-hari dengan semangat kekudusan, ini betul-betul merupakan tanggung jawab bersama. Bersyukur karena Bapak Suci kita, Paus Fransiskus, menunjukkan kepada kita bahwa menjadi orang kudus itu bukan hal yang muluk, itu bisa dan memang harus diusahakan. Hidup sehari-hari berada di jalan kekudusan. Saudara sekalian terkasih, lalu tanggal 2 itu gereja mengenang arwah semua orang beriman. Perjalanan menuju kekudusan tidak berhenti di dunia ini. Setelah orang itu meninggal, dia juga masih harus menjalani perjalanan ini. Kalau kita belajar tentang ajaran gereja, apa yang terjadi dengan orang yang sudah meninggal? Kalau orang itu meninggal, maka dia langsung menghadapi pengadilan yang nggak bisa disogok, yang nggak bisa disuap. Dan kalau orang itu belum layak untuk masuk surga, dia masih harus berjalan menjalani hukuman. Maka tanggal 2 November itu menjadi kesempatan untuk menyatukan hati dengan gereja. Gereja yang pada tanggal itu mengadakan misa, intensinya untuk semua arwah orang beriman, supaya mereka yang masih di penantian ini, yang belum masuk surga, diampuni dosanya, diberi kelancaran untuk karena berkat Tuhan kemudian menikmati kebahagiaan abadi di surga. Maka yang utama tanggal 2 itu adalah bagaimana hati kita disatukan dengan gereja. Gereja yang sedang mengenang, gereja yang sedang berdoa bagi arwah semua orang beriman. Semua itu artinya ya semua. Lalu juga dikatakan di dalam penanggalan liturgi ini kesempatan bagi kita untuk mengasihi saudara-saudara kita yang sudah dipengaruhi Tuhan. Orang yang diampuni dosanya tetap harus menanggung hukumannya. Jadi orang yang sudah meninggal diampuni, tetapi dia juga harus menjalani hukuman. Kalau negara itu punya istilah remisi, pengurangan hukuman. Kalau gereja istilahnya bukan remisi tetapi indulgensi. Indulgensi adalah pelepasan atau pembebasan dari hukuman yang harus dijalani. Nah, gereja itu membantu kita. Kita diingatkan, kalau dari tanggal 1 sampai dengan 8 November, 8 hari, kita berdoa, kita mohon indulgensi pembebasan bagi saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan, maka itu sangat membantu. Kalau kita memohon itu setiap hari, maka yang kita doakan itu akan mendapatkan indulgensi, mendapatkan remisi, mendapatkan pembebasan penuh. Tapi kalau belang bentong tidak 8 hari, maka juga akan mendapatkan pembebasan, tapi pembebasannya belang bentong, gak full, gak penuh. Maka kaitannya dengan peringatan arwah ini ada 2 yang menjadi perhatian kita. Pertama, kita menyatukan hati dengan gereja, berdoa bagi arwah semua orang beriman. Dan yang kedua, tanggal 1 sampai 8 kita berdoa mohon indulgensi, mohon pembebasan dari hukuman saudara-saudara kita. Yang tanggal 1 sampai dengan 8 ini bagus kalau ini
dijadikan sebagai bahan doa bersama di keluarga, sambil memulihkan, sambil meningkatkan semangat menghidupi keluarga sebagai gereja. Istilah mentaranya adalah Ecclesia Domestica. Keluarga bisa mencatat keluarga besar yang sudah dipanggil oleh Tuhan siapa saja, dicatat, ditulis, lalu dibagikan kepada semua anggota keluarga besar. Lalu di keluarga inti bisa kemudian bersama-sama berdoa. Doanya bisa sederhana. Allah yang maha baik, bebaskan saudara-saudara kami dari hukuman yang harus ditanggung. Saudara-saudara kami itu adalah, sebutkan nama-namanya. Sederhana kan? Sangat sederhana. Tanggal 1 sampai 8. Saudara sekalian terkasih, jadi kalau dikaitkan dengan lagu awal tadi, inilah caranya untuk menjadi berkat, saling membantu supaya berjalan di jalan kekudusan. Dan yang kedua itu juga membantu saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan dengan dua cara. Satu, menyatukan hati kita dengan gereja yang pada tanggal 2 itu berdoa bagi arwah semua orang beriman. Lalu kemudian di keluarga masing-masing tanggal 1 sampai 8 mohon indulgensi, mohon pembebasan dari hukuman yang ditanggung oleh saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Mudah-mudahan kesempatan ini tidak kita lewatkan. Kalau di antara kita ada yang sebagai pengurus, entah pengurus lingkungan, entah pengurus kelompok yang lain, mari kita gunakan jabatan pelayanan itu untuk mengingatkan anggotanya. Tuhan memberkati.